Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini kita pada sehat selalu ya. Hari ini teman-teman kita akan entry pada Bitcoin ya. Oke, langsung aja kita mulai analisanya. Ini analisa dari pertama kali masuk market. Kita lihat dulu ke daily, pola candlestick kemarin dia sempat turun. Nah, turun sejauh ini, tapi dia itu kembali di rejection. Di reject sampai pada zone ini. Ya, kalau kita lihat memang belum ada body break candlestick bearish ini ya. Yang jelas dia ada rejection dari bawah teman-teman ya, ada rejection, dan saat ini harga sudah membuat kenaikan kembali berbentuk candlestick bullish. Kalau melihat rejection ini sih menurut saya ada potensi harga ini ke atas kembali teman-teman ya, tapi kita pastikan dulu ke time frame H4 ya. Kalau kita lihat di H4 saya melihat adanya di sini candle IB initial break buy, satu candlestick bearish ini sudah di break dua candlestick bullish. Nah, ini adalah pola kenaikannya. Kita pasang Fibo seperti ini. Potensi ya minimal lah ke zone 161.8. Nah, ini area target kita. Ya, hanya saja saat ini kan harga berada pada angka 100 ya. Jadi biasanya bagusnya ya, ini bagusnya harga ini retest dulu nih ya, setidaknya masuk ke angka equilibrium atau setidaknya masuk ke candlestick ini ya, zone ini. Nah, jadi uh, jadi itu yang perlu kita tunggu teman-teman. Nah, apakah kita bisa langsung entry di area saat ini? Ya, tentunya boleh-boleh aja teman-teman ya. Yang penting adalah siap dengan resikonya ketika harga mengalami retest sampai sejauh ke angka equilibrium ini. Yang penting siap dengan risknya, itu aja teman-teman. Oke, kita lihat dulu ke H1. Untuk di H1, kalau kita lihat respon yang dihasilkan dari area zone ini ya. Nah, di sini kan ada area rally base rally ataupun area supply. Dia kan sempat membuat penurunan tapi hanya mampu sampai pada zone ini. Jadi dia terbentuk lagi nih resisten yang baru di sini. Nah, inilah nanti yang berpotensi menghalangi harga untuk melakukan kenaikan sebelum ke zone 161 teman-teman. Ya, jadi siap-siap aja kalaupun mau entry di sini, jangan terlalu jauh dulu ke 161, bisa sampai pada zone ini. Nah, itu bisa aja kita lakukan teman-teman. Yang penting adalah resiko yang tadi, siap dengan resikonya ketika harga balik dulu seperti ini. Dia malah turun dulu seperti ini, ke zone ini lalu naik. Nah, gitu ya. Jadi itu yang perlu kita pahami untuk entry teman-teman. Risknya dulu teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba lihat dulu di M15 area resist yang kita marking ini. Area resistennya sih tidak begitu bagus ya. Oke, berarti kita bisa entry posisi buy ini teman-teman di area saat ini ya. Kita ambil posisi buy, tapi kita pasang SL yang tipis saja, tidak perlu terlalu besar. Kita pasang di zone ini dan TP awal di zone ini. Sebelum nanti kita masuk ke 161-nya ya, re-entry kembali. Perbandingan 1:1 lebih lah ini teman-teman. Ya, kita entry satu layar lagi ya. Jadi nanti satu dia sampai langsung ke 161 ini. Nanti biar kita lihat juga teman-teman, apakah dia mampu langsung sampai atau dia turun dulu. Nah, itu nanti kita lihat dan kita bisa re-entry kembali. Yang jelas kita sudah punya setup untuk posisi buy. Jadi kalaupun gagal ya kita akan buy di bawah-bawah ini teman-teman. Oke, kita langsung aja pasang SL dan take profitnya. Oke, di sini sudah kita setting SL dan take profit di 2 titik ya untuk TP-nya. TP2-nya di zone 161.8. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk analisanya. Kita sudah ketemu setupnya, jadi sudah enak untuk melakukan entry buy. Oke, nanti kita akan lihat teman-teman bagaimana hasil entry kita hari ini.
Nah, ini dia teman-teman, sudah masuk ke TP ya, satu lagi masuk ke SL. Nah, kenapa demikian? Karena seperti yang sudah kita analisa tadi ya. Nah, ini teman-teman, jadi dia akan ada respon di resisten yang kita maksudkan sebagai TP pertama, dan ini harga sudah rejection dari area tersebut ya, sehingga mengenai SL ini satu layer. Ya, jadi ini kita tunggu dulu teman-teman ya untuk mengambil posisi buy-nya. Nanti kita entry di area bawah ini. Semoga dia turun kembali ya atau retest ke area yang lebih bagus ini untuk entry posisi buy. Oke, nanti kita akan buy lagi teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah turun ya, dia sudah berhasil masuk ke angka equilibrium ya. Saat ini harga sudah di equilibrium dan kita mau entry posisi buy lagi ya. Ini sebenarnya area yang bagus untuk open posisi buy. Oke, langsung aja kita pasang SL dan TP-nya. Oke teman-teman, ini sudah kita set SL dan TP, kita tinggal menunggu ya. Mungkin besok Senin ya, ini untuk sampai ke area TP kita ya, karena itu areanya cukup jauh. Tomorrow. Oke teman-teman, ini kita lihat lagi, ini di hari Senin ya. Jadi kita lihat untuk harga sudah melakukan kenaikan, dan ini berpotensi masuk ke 161 ya, setelah harga turun dan mengenai SL kita ya, lalu kita entry balik. Dan ini memang harga harus melakukan kenaikan teman-teman, sesuai dengan setup kita, konfirmasi buy yang ada di H4 yang sudah kita marking di awal kita analisa ya. Oke teman-teman, jadi hari ini coba kita cek dulu untuk analisa-analisa yang sudah kita share. Di hari Sabtu itu ada Euro USD dan di hari Minggu kemarin itu ada di XAUSD. Kita langsung cek dulu ke trading view teman-teman. Ya, jadi masih ada setup buy ya di zone ini ya yang sudah kita marking ini ya. Ini harga sekarang sedang menuju angka equilibrium ya. Nah, ini mendekati ya, hampir mengenai angka equilibrium. Apakah bisa kita gunakan untuk posisi buy? Coba kita lihat teman-teman ke M30. Ya, karena harga ini sudah masuk nih di area mendekati equilibrium ini teman-teman ya. Jadi dengan adanya setup ini kan seharusnya kita bisa ya untuk open posisi buy. Coba kita lihat setupnya pada H4 ya. Nah, bullish engulfing ini ya. Oke, apakah kita ambil teman-teman? Kita coba aja ya, kita ambil tipis-tipis saja. Karena memang ada setup buy di sini ya, yang sudah kita marking di hari Sabtu ya. Jadi menurut saya sih masih layak lah untuk kita open ya, karena ini sudah masuk di angka equilibrium. Kita exitnya cukup di 161.8 nantinya. Oke, langsung aja teman-teman kita masuk ke MT4. Oke, sekarang kita sudah di MT4, langsung aja di area saat ini kita akan open posisi buy. Oke teman-teman, ini tipis-tipis saja ya, satu layar aja. Langsung aja kita set SL dan TP-nya. Kita pasang dulu Fibo seperti ini. Cukup di 161.8. Untuk SL rasional harus dibawa dari zone 00. Tapi saya cukup di angka di bawah angka sakral aja teman-teman ya. Jadi perbandingan sekitar 1:2 lah ini. Kurang lebih ya, 1:2 lebih lah. Oke, langsung aja kita set SL dan take profitnya. Oke teman-teman, selesai kita set SL dan TP-nya, kita tinggal menunggu aja harga masuk ke SL. A few moments later. Oke teman-teman, sesuai dengan yang kita analisa ya, di mana harga pada Bitcoin ini sudah mengalami kenaikan ke zone 161.8 ya, jadi sudah masuk TP ya. Ya ini ya, bahkan dia menembus zone 161.8 ya, ini sudah close body nih, di atas ini. Ya, sekarang kita tinggal menunggu pada Euro USD. Kita coba cek dulu. Ya, juga mengalami kenaikan ya. Ini mendekati area TP kita di zone 161.8. Mantap ya. Ini analisa kita sudah kita share di hari Sabtu yang lalu, teman-teman. Jadi, ini di Euro USD hanya tinggal entry aja. Untuk lebih nyaman, ini kita set aja SL Plus-nya ya. Memang potensi sih bakal lanjut naik, teman-teman. Tapi untuk free risk, kita pasang SL Plus-nya. Oke, ini sudah selesai kita setting. Sekarang kita tinggal menunggu teman-teman, nanti kita update bagaimana hasilnya.
A few moments later. Oke teman-teman, kita cek di sini dia masih ada respon ya. Kalau kita perhatikan dari zone area ini, nah dia masih memberikan respon di sini. Ya, jadi untuk itu kita tinggal aja kali ya. Kita ambil sebagian ya. Ini kan SL plusnya sudah kita set. Jadi kita boleh take profit sebagian ya. Oke, ini sudah kita TP sebagian ya. Nah, SL plus sudah kita setting, jadi kita tinggal menunggu. Kalaupun kena SL plus ya sudah teman-teman. Tapi saya masih yakin ini harga masih akan masuk ke 161.8. Oke teman-teman, sekian aja. Inilah cara kita untuk menganalisa dari awal ya, seperti yang sudah kita bahas pada Bitcoin di awal video ini. Dan di Euro USD ini hanya tinggal entry saja teman-teman. Oke, bertemu lagi di next video. Semoga kita sehat selalu.